Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat semua ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita memulai pelajaran IPS hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kalian belajar jangan lupa sholat duha, kemudian murojaah surat terlebih dahulu, dan setelah itu silahkan kalian simak materi IPS yang sudah dibagikan dalam video tersebut. Oke anak-anak, sudah siap belajar IPS? Pasti sudah siap ya. Silahkan kalian simak video yang sudah dibagikan ini. Nah anak-anak, sekarang kita IPS belajar tentang karakteristik geografis Indonesia dalam peta ya, bersama Belia. Nah ini kalau di buku paket kalian itu di buku paket Bupena 5A halaman 35 ya, subtema yang kedua. Oke, yang pertama kita nanti akan belajar tentang peta umum ya. Peta umum gambarnya seperti yang ada di layar kalian ya. Peta umum itu seperti peta biasa, jadi kalian bisa melihat peta umum itu seperti itu, seperti peta ya, penampakan peta Indonesia. Nah peta umum sendiri apa? Yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Nah kemudian peta khusus ya, peta khusus gambarnya seperti ini. Ini menggambarkan kepadatan penduduk di suatu wilayah ya. Nah peta khusus ini peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta khusus disebut juga dengan peta tematik ya. Contoh peta khusus adalah peta kependudukan Indonesia. Peta kependudukan di Indonesia menjelaskan informasi tentang kependudukan, kepadatan penduduk, angka jenis kelamin, sebaran penduduk, dan kepadatan agraris. Nah selanjutnya kita akan belajar kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kalau di buku paket kalian itu di halaman 38 ya, subtema 2. Oke, yang pertama kita akan belajar kenampakan ya, kenampakan geografi serta flora fauna di Pulau Sumatera. Nah, silakan kalian lihat tabelnya untuk gunung dan pegunungan yang ada di Pulau Sumatera. Ada Gunung Leuser, Gunung Kerinci, Gunung Seblat, Gunung Dempo. Untuk pegunungannya yaitu Pegunungan Bukit Barisan. Sungai yang ada di sana yaitu Sungai Musi, Asahan, dan Batanghari. Hutan yang ada di sana yaitu hutan hujan dan hutan gambut. Flora yang ada di sana yaitu flora bungong ya, bungong maksud saya, jumpat, kenanga, dan sirih. Flora itu tumbuh-tumbuhan ya, sedangkan fauna atau hewan yaitu fauna atau hewan itu adalah orang-utan, gajah, dan harimau. Nah sekarang di Pulau Jawa untuk gunung ya, ada Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Bromo. Pegunungan yang ada di Pulau Jawa yaitu Pegunungan Kapur Selatan. Sungai yang ada di Pulau Jawa yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Citarum. Hutan ada hutan hujan, kemudian flora atau tumbuhan yang ada di sana yaitu salak condet, kepel, cempaka putih, gandaria, sedap malam. Fauna atau hewan yang ada di Pulau Jawa ya atau khas di Pulau Jawa itu adalah banteng, macan tutul Jawa, dan ayam bekisar. Selanjutnya di Pulau Sulawesi ya, gunungnya ada Gunung Lompo, Bakang, Malino, dan Lokon. Untuk sungainya yaitu Sungai Cenrana, Maili, Poso. Flora atau tumbuhan yang ada di Sulawesi yaitu kayu eboni dan kayu damar. Fauna yang ada di sana yaitu maleo, kuskus, anoa. Nah selanjutnya kita belajar pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Ya ini ada di subtema 3 di buku Bupena 5A. Halaman 59 ya. Oke. Kita ulangi ya pengertian. Kita sebelumnya belajar tentang negara maritim dulu. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luas perairan menjadikan masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan,
petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, dan pemandu wisata. Jadi negara maritim itu negara yang memiliki perairan yang sangat luas seperti negara kita ya, Indonesia. Kemudian dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Di antaranya dampak positif. Dampak positifnya yaitu yang pertama memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Yang untuk dampak negatif ya, itu yang pertama hilangnya budaya asli karena tergerus budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Nah, untuk selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya. Kondisi geografis Indonesia sendiri itu berpengaruh terhadap suku dan budaya yang ada di Indonesia ya. Suku bangsa Indonesia itu banyak sekali, ada suku Aceh, suku Jawa, dan suku Dayak. Kemudian masing-masing suku bangsa di Indonesia memiliki pakaian adat dan rumah adat yang unik dan beragam. Pengaruh kondisi geografis terhadap alat transportasi. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa di Indonesia ini memiliki bandar udara atau bandara yang terkenal. Di antaranya ada bandar udara atau Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, kemudian Bandara Sentani di Papua, Bandara Soekarno-Hatta Banten, kemudian Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh, Bandara Ngurah Rai di Bali, Bandara Husein Sastranegara di Jawa Barat, bandara pelabuhan yang terkenal di Indonesia antara lain yaitu yang pertama, Pelabuhan Buton di Sulawesi Tenggara. Bagaimana anak-anak, sudah paham materi IPS yang kalian pelajari hari ini? Kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah Bu Guru bagikan ya. Sekian dari Bu Guru. Atas kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.